Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 19 Januari 2023. Kali ini bersama saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Polda Sumatera Utara beserta Polres jajaran siap mengamankan perayaan Imlek 2023 yang jatuh pada 22 Januari mendatang. Selain unsur Polri juga turut serta dalam pengamanan perayaan Imlek 2023 dari unsur TNI bersama instansi terkait. Untuk merayakan Tahun Baru Imlek 2023 dengan siu kelinci air di Kota Medan, umumnya Sumatera Utara ini, Polda Sumatera Utara menurunkan personil untuk mengamankan agar suasana nyaman dan kondusif. Begitu juga saat menjelang Tahun Baru Imlek, sejumlah vihara yang telah melakukan bersih-bersih vihara telah dilakukan pengamanan agar memberi rasa nyaman umat dalam melakukan sembahyang. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, jelang perayaan Imlek pihaknya menurunkan setidaknya 2/3 personil di setiap Polres jajaran. 2/3 personil yang diturunkan nantinya akan disebar ke vihara-vihara yang ada. Untuk di Polda Sumut sendiri, Hadi menyebut sifatnya hanya membackup Polres jika diperlukan bantuan personil. Namun pihaknya juga rutin melakukan patroli malam demi memberi rasa aman umat yang sedang melakukan sembahyang di vihara-vihara yang ada di Sumatera Utara. Kita sudah meningkatkan kegiatan rutin yang ditingkatkan, seperti patroli di tempat-tempat ibadah, kemudian objek-objek vital yang bisa dijadikan sebagai bagian dari rangkaian perayaan Imlek itu sendiri. Polri, TNI, dan pemerintah daerah akan terus menjamin situasi Kamtibmas kondusif di wilayah Sumatera Utara. Kita ke informasi lain, pemirsa. Setelah melakukan pencarian selama 3 hari, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban yang hanyut di Sungai Bahkarei, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun kemarin siang. Korban yang diketahui bernama Jalor Sen Purba, warga desa Dolok Sari Bubangun, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun ini diketahui hanyut di Sungai Bahkarei saat memancing ikan pada Minggu sore lalu. Setelah dilakukan pencarian oleh warga, korban tidak berhasil ditemukan hingga tim SAR gabungan turun ke lokasi sungai guna melakukan pencarian korban. Korban ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian selama 3 hari dengan menyusuri aliran sungai menggunakan perahu karet. Petugas tim SAR gabungan Hisar Turnip mengatakan korban ditemukan 20 meter dari lokasi awal korban hanyut dan saat ditemukan korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Korban tersebut ditemukan tepatnya di Bahkarei, yaitu di Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun. Jadi begitu ditemukan sekitar 10.45 tadi, korban langsung kita serahkan dan kita bawa ke rumah duka. Jadi dengan begitu memang harus kita apresiasi dengan tim SAR gabungan karena dengan solidaritas mereka lah sehingga operasi SAR ini bisa berhasil dengan baik. Setelah korban ditemukan dan berhasil dievakuasi, tim SAR gabungan langsung membawa dan menyerahkan korban ke pihak keluarga untuk disemayamkan. Pemirsa, puluhan warga Jalan Menteng, Kecamatan Medan area Kota Medan melakukan unjuk rasa menuntut ditutupnya tempat hiburan malam di kawasan tersebut yang disinyalir meresahkan warga. Dinilai mengganggu dan meresahkan warga sekitar akibat suara musik yang cukup keras pada malam hari di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Jalan Menteng, Kota Medan. Puluhan warga berunjuk rasa menuntut penghentian operasional. Hal ini menyusul permintaan warga untuk mediasi dengan pemilik tempat hiburan malam tersebut yang tidak digubris. Warga Panglima Denai sekitarnya resah dan dianggap mengganggu kenyamanan terhadap suara dentuman musik yang ditimbulkan dari tempat hiburan malam tersebut. Hingga dini hari, serta diduga maraknya peredaran minuman keras yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi para anak muda di lingkungan tersebut. Warga kian meluapkan amarahnya sebab dalam unjuk rasa tersebut pemilik tempat hiburan malam tak bersedia menemui dan berdiskusi bersama warga.
Salah seorang warga Nirwan mengatakan, keberadaan tempat hiburan malam yang beroperasi hingga waktu dini hari dikhawatirkan akan memperburuk pergaulan anak-anak muda di lingkungan tersebut. Warga berharap pihak kepolisian dan pemerintah dapat mendengarkan aspirasi warga hingga menutup tempat hiburan malam tersebut. Tapi kami secara lingkungan kami keberatan bahwasan itu buka di area sini. Meresahkan warga total memang. Sudah ada pertemuan dengan pihak? Belum. Udah terjadi pembukaan lah baru untuk mediasi. Sebelum pembukaan gak ada mediasi, Bang. Jadi harapannya ke depannya apa nih, Bang? Harapan kami, Bang, kalau bisa tuh ditutup. Diharapkan kepada aparat kepolisian maupun pemerintah Kota Medan untuk menerima aspirasi warga Panglima Danai Medan agar operasional tempat hiburan di kawasan pemukiman penduduk segera ditutup. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, guna menyemarakkan Imlek tahun 2023, kelompok barongsai Kun Sengkeng mengintensifkan latihan di Vihara Cikung, Jalan Rahayu, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Menjelang perayaan Imlek tahun 2023, sejumlah kelompok seni khas Tionghoa barongsai mulai mengintensifkan latihan kemarin sore. Salah satunya adalah kelompok barongsai Kun Sengkeng yang hampir setiap harinya menggelar latihan di pelataran Vihara Cikung, Jalan Rahayu, Kota Medan. Peningkatan jadwal latihan ini digelar disebabkan mulai banjirnya pesanan untuk tampil menyambut perayaan Imlek di sejumlah vihara maupun pementasan. Puluhan personil barongsai ini pun memfokuskan latihan pada penguatan otot kaki agar dapat melakukan lompatan yang tinggi saat pertunjukan berlangsung. Dengan diiringi alat musik khas Tionghoa yakni cengceng, drum, tambur, hingga simbal, para pemain tampak semangat dalam menjalani sesi latihan ini. Salah seorang pengurus sekaligus pelatih kelompok barongsai, Ricky Kormin, mengatakan pertunjukan barongsai menjadi daya tarik tersendiri dalam perayaan Tahun Baru Imlek setiap tahunnya. Pertunjukan barongsai sendiri dalam masyarakat Tionghoa memiliki makna dipercaya mengusir roh jahat yang membawa hal-hal tidak baik dalam kehidupan manusia. Selain itu, permainan barongsai juga dipercaya memberi keberuntungan dan kebahagiaan dalam setiap perayaan Imlek. Tahun ini udah lebih banyak job ya, bisa dibilang dari sebelum Imlek ini kita juga udah mulai mengisi beberapa job sampai nanti Imlek ke-15. Nah, persiapan untuk kita itu biasanya kita 1 minggu ini latihan 3 kali, 4 kali gitu. Nah, menuju menjelang Imlek ini kita 1 minggu ini udah sekarang dari bulan lalu itu udah sekitar hampir tiap hari, kecuali hari Sabtu Minggu gitu, weekend. Menjelang perayaan Imlek tahun ini, kelompok barongsai Kun Sengkeng kebanjiran permintaan pementasan hingga hampir setiap hari melakukan latihan kecuali di hari Sabtu dan Minggu. Ribuan calon anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS se-Kota Medan mengikuti seleksi tahap wawancara. Seleksi wawancara kepada calon anggota PPS se-Kota Medan dilaksanakan KPU Kota Medan di Gedung LPMP Sumatera Utara, Jalan Bunga Raya Medan Selayang, Sumatera Utara kemarin. Pada hari pertama, ada sebanyak 360 peserta calon anggota PPS dari sejumlah kecamatan untuk mengikuti seleksi tahap wawancara. Dari keseluruhan peserta yang mengikuti tahapan seleksi dan dinyatakan lulus, ada sebanyak 1.005 orang yang telah ditetapkan, serta akan mengikuti seleksi wawancara. Sementara KPU Kota Medan membutuhkan sebanyak 453 orang sebagai petugas PPS tingkat kelurahan. Persiapan yang dilakukan KPU Kota Medan dalam seleksi calon anggota PPS ditargetkan untuk terselenggaranya pemilihan umum yang akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang. Adapun tugas anggota PPS adalah mengumumkan daftar pemilih sementara dan pemilih tetap, melaksanakan tahap penyelenggaraan pemilu, melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan mengumumkan hasil pemungutan suara. Komisioner KPU Kota Medan Edi Suhartono mengatakan sebanyak 12 kecamatan yang akan mengikuti seleksi tahap wawancara
para calon anggota PPS se-Kota Medan. Pada hari pertama ada 9 kecamatan dan hari kedua akan diikuti calon anggota PPS dari 12 kecamatan. Nah, kita di Medan itu butuh 453 tenaga PPS ya, karena kita ada 121 kelurahan, dikali 3 berarti 403. Tapi dari hasil rangkaian tahapan yang kita lakukan pada saat seleksi CET, kemudian hari ini ada 1.105 yang berhasil katakanlah masuk pada seleksi wawancara. Nah, ini akan kita lakukan seleksi wawancara sampai tanggal mulai hari ini ya, 18, 19, 20. Ada 1.105 semua peserta nanti yang akan kita wawancarai nanti ini, yang kita pastikan nanti sampai pada tanggal 20 ini 1.105 peserta ini memang sudah tercover untuk kita wawancarai. Sampai nanti kita memasuki tahap berikutnya untuk melaksanakan pengumuman ya terhadap hasil seleksi wawancara. KPU Kota Medan menggelar seleksi tahap wawancara kepada calon anggota panitia pemungutan suara se-Kota Medan akan berlangsung selama 3 hari dari 18 Januari 2023 sampai 20 Januari 2023 mendatang. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Serdang Bedagai umumkan 1.647 panitia ad hoc PPS yang lulus dan selanjutnya akan mengikuti tahapan wawancara. Dari hasil wawancara, KPU akan mengambil 729 calon anggota PPS yang akan dilantik pada tanggal 24 Januari 2023 mendatang. KPU Serdang Bedagai telah mengumumkan hasil ujian CAT yang telah dilaksanakan di SMK 1 Dolok Masihul beberapa hari yang lalu. Dari hasil ujian CAT tersebut, KPU telah umumkan sebanyak 1.647 calon PPS yang akan mengikuti tahap selanjutnya, yaitu tes wawancara yang dimulai pada tanggal 18 Januari sampai dengan selesai. Ardiansyah Hasibuan mengatakan KPU sendiri saat ini sedang melakukan tes wawancara, di mana hasil dari wawancara tersebut KPU akan mengambil 3 ranking teratas sebanyak 729 PPS yang akan disebar di 243 desa, kelurahan di 17 kecamatan di Kabupaten Sergai. Ardiansyah menambahkan, untuk materi wawancara yang akan dilakukan KPU hanya menekankan tugas dan fungsi PPS sebagai penyelenggara dan ujung tombak KPU sendiri di desa dan kelurahan. Sementara untuk tahapan wawancara dilakukan beberapa tahap sampai semua anggota calon PPS tersebut dilakukan perankingan dan selanjutnya akan dilantik pada tanggal 24 Januari 2023 akan datang. Panitia pemungutan suara PPS sebanyak 1.647 yang kita nyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti seleksi wawancara. Setelah seleksi wawancara kita lakukan, kita akan menetapkan mereka masing-masing desa kelurahan itu 3 orang dan akan kita lantik pada tanggal 24 Januari 2023. Pemirsa Sumatera Utara hari ini akan kembali hadir setelah yang berikut ini, tetaplah bersama kami. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menekankan pentingnya memelihara dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Apalagi Sumatera Utara merupakan provinsi yang memiliki sumber daya alam yang sangat naik untuk dikelola. Demikian disampaikan Gubernur Edi Rahmayadi dalam paparannya selaku narasumber pada Rapat Koordinasi Pendidikan Bersama Dunia Usaha dan Dunia Industri Dudi Sesumut tahun 2023 di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur kemarin. Acara ini merupakan implementasi kerjasama antara sekolah menengah kejuruan SMK dengan pelaku usaha dan industri. Edi Rahmayadi mengatakan bahwa kualitas SDM itu menentukan kemajuan suatu bangsa, sebab sumber daya alam yang kaya itu tanpa dukungan SDM berkualitas maka kemajuan akan sulit tercapai. Diungkapkan Edi bahwa Sumut adalah provinsi yang kaya dan demografinya juara, tetapi masih banyak yang hidupnya berada dalam garis kemiskinan. Karena itu lulusannya SMK masih perlu diperhatikan agar sesuai dengan kebutuhan kerja di industri dan usaha. Untuk itu perlu adanya pengembangan kurikulum SMK dengan dunia usaha dan industri, sebab
keterserapan lulusan sekolah kejuruan di industri dan usaha masih minim. Atas kebutuhan itu ditekankan perlunya mengutamakan kemampuan siswa, di mana sekolah memberikan pengajaran kepada peserta didik selaras dengan yang dibutuhkan dan sebagai implementasinya, Gubernur meminta Dinas Pendidikan untuk membuat kelompok kerja bersama pihak terkait serta merumuskan bagaimana langkah pendidikan kejuruan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas, sebagaimana tema dalam rakor tersebut yakni Link and Match Dunia Usaha dan Dunia Industri menuju SMK produktif, mandiri, dan bermartabat. Sebagai sebuah kebijakan terkaitan dengan standar atau link and match. Nah, ini yang harus kita betulin, nanti akan dibentuk tim kerja untuk meluruskan ini, termasuk perusahaan-perusahaan. Dia butuh kualitas apa? Kalau mesin, urusan mesin, kalau pertanian, urusan pertanian, kalau urusan teknik. Ya, nanti mereka yang menentukan dan guru tamu dari mereka nanti kita tuntut mereka. Kegiatan dimeriahkan dengan pameran produk inovatif dari siswa SMK Sesumut di lapangan kantor Gubernur Sumut, menghadirkan ribuan orang yang terdiri dari siswa SMK, para kepala sekolah negeri dan swasta, Kacabdis, serta guru-guru dan para pelaku usaha dan industri. Kadis Pendidikan Sumatera Utara Asren Nasution menyebutkan akan memperkuat link and match antara dunia pendidikan, khususnya SMK dengan dunia usaha dan industri, merupakan sebagai wujud komitmen Pemprov Sumut merealisasikan kegiatan strategis daerah 2019-2023. Hal ini disampaikan Kadis Pendidikan Sumut Asren Nasution pada rapat koordinasi pendidikan bersama dunia usaha dan industri se-Sumatera Utara kemarin di Medan. Asren menjelaskan agar dunia pendidikan melakukan kerjasama, sinergitas dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Melalui kegiatan ini merupakan hal yang penting guna mewujudkan visi misi pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dari rakor ini disepakati akan membentuk kelompok kerja dalam rangka mempertajam serta guna merumuskan program studi menyesuaikan kebutuhan industri. Tentu saja Dinas Pendidikan akan menganalisa kira-kira prodi, program studi apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Kemudian bagaimana komitmen dunia usaha, dunia industri menampung alumni-alumni yang ada di SMK. Sehingga ke depan, insya Allah 3-4 tahun ke depan, maka tidak akan ada pengangguran di kalangan masyarakat Sumatera Utara. Harus ke sana arah kita. Jadi anak-anak sekolah SMK itu yang siap pakai yang disebut dengan BMW. BMW itu artinya adalah orang yang bisa berusaha, orang bisa ya berwirausaha, dan dia bisa melanjutkan studinya ke lebih yang tinggi lagi. Senada dengan itu, Ketua Kadin Sumut Firsal Mutiara menyebutkan program kerjasama dengan tagar Link and Match ini sudah lama berjalan oleh ketua dan pengurus periode sebelumnya. Dengan demikian menjadi dasar dari MOU yang sudah ada dan tinggal mendorong peningkatan pelaksanaannya. Secara asosiasi bagaimana menyelaraskan antara lulusan SMK dengan kebutuhan pasar sehingga dapat diimplementasikan untuk 5 tahun ke depan. Harusnya ada gebrakan-gebrakan langsung, program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu yang harus dirubah, karena basic dasar dari peradaban dunia, perubahan itu adalah pendidikan. Kalau yang lalu kan lebih kepada konsepnya, kan gitu. Sekarang implementasinya yang harus kita eksekusi di 5 tahun ke depan ini. Dalam rakor ini menjadi komitmen kerjasama dunia pendidikan dengan dunia usaha yang ditandai dengan penandatanganan MOU antara Dinas Pendidikan dengan Kamar Dagang dan Industri Sumut, diikuti oleh puluhan SMK di Sumut dengan para pengusaha serta pelaku industri. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melepas konvoi ratusan becak motor dalam rangka sosialisasi peringatan Hari Pers Nasional yang akan berlangsung 19 Februari 2023 mendatang.
Pelepasan konvoi sekitar 150 betor berlangsung dari Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara Jalan Jenderal Sudirman Medan. Terpilihnya betor yang berkeliling setiap hari diharapkan sebagai media kampanye pegelaran HPN 2023 di Sumatera Utara yang diharapkan keberadaan wartawan dalam menjalankan profesinya merupakan milik rakyat. Gubernur Edi Rahmayadi mengharapkan HPN 2023 yang berlangsung di Sumut nantinya mampu membahas isu-isu penting, salah satu diantaranya tentang kesehatan, karena dapat diangkat dalam materi diskusi-diskusi yang akan berlangsung nantinya. Hal tersebut dilakukan karena dirinya mendapat informasi dari Menkes bahwa tingkat stunting Sumut saat ini masih tinggi sekitar 25%. Kemudian selanjutnya persoalan penyakit paru-paru atau tuberkulosis, di mana Sumut masih urutan nomor 1 paling besar di Indonesia. HPN akan segera tiba sehingga rakyat semua tahu. Pastinya kenapa medianya becak, karena becak kan keliling-keliling dia, sehingga tahu HPN akan dilaksanakan dan semua merasakan bahwa wartawan ini milik rakyat. Negara tahu, berarti kita buat yang bermanfaat HPN ini. Saya berharap isu yang paling penting di Sumut ini adalah kesehatan. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumut Varianda Putra Sinik mengatakan persiapan menuju HPN sudah hampir rampung. PWI dan Dinas Kominfo Sumut optimis kegiatan akbar ini akan berjalan lancar dan sukses. Disampaikan Varianda, sampai saat ini PWI dan Kominfo serta jajaran Pemprov Sumut telah bekerja keras agar HPN ini berjalan lancar dan sukses. Kami ingin tamu ini datang senyum, pulang pun tersenyum, serta menikmati kota Medan dan Sumatera Utara. Tema HPN ini kan pers bebas, demokrasi bermartabat. Jadi karena kita mendekati tonton politik itu kan, jadi bagaimana HPN di Sumatera Utara ini akan mengedepankan bagaimana pers bebas, kemudian berpolitik secara santun dan bermartabat. Itu ada demokrasi bermartabat. Jadi kita mulai dari Sumut. Pemirsa, informasi menarik lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Sumatera Utara hari ini. Diduga mengantuk saat mengemudikan kendaraan, satu unit mobil box terguling di Jalan Lintas Medan Tanjung Morawa di kilometer 14,5 Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang kemarin. Satu unit mobil box dengan nomor polisi BK8978EM mengalami kecelakaan tunggal dan terguling di tengah ruas Jalan Lintas Medan Tanjung Morawa. Sebelum terguling, mobil box terlebih dahulu menghantam trotoar pembatas jalan, lalu kerasnya benturan dan ban depan mobil tersebut sehingga supir lepas kendali sehingga terguling ke seberang jalan. Beruntung pada saat kejadian terjadi, kendaraan yang melintas pada saat itu dalam kondisi sepi sehingga tidak menabrak kendaraan lainnya. Kejadian berawal saat mobil box melaju kencang dari arah Lubuk Pakam menuju arah Kota Medan dan diduga sang sopir mengantuk sehingga terjadi kecelakaan tunggal. Akibat peristiwa ini tidak ada korban jiwa dalam laka tunggal ini, namun hanya sopir mobil box saja yang mengalami luka-luka dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut keterangan saksi, Agus mengatakan mobil box melaju kencang dari arah Lubuk Pakam dan mendadak terjadi kecelakaan yang diduga pengemudi mengantuk. Dari Pakam mau ke Medan. Mobilnya dari arah mana? Dari arah Pakam mau ke Medan. Jadi bisa terbalik ini kenapa? Balik mungkin dengan bat trotoar ini, Bang. Nah, trotoar ini. Jadi ban pun sampai lepas satu ke sana, ban. Kan? Ban kan? Lepas satu di sana. Nah, udahlah kayak gitu aja, Bang. Selanjutnya saya tidak tahu. Supir saat ini di mana? Bawa rumah sakit kita. PTP 2. Bisa menabrak trotoar tengah itu mana sih? Kenapa? Masa posisi ngantuk itu, Bang. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat mengalami kemacetan. Polisi yang tiba di lokasi kemudian melakukan evakuasi dan mengamankan mobil box tersebut ke kantor polisi. Beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat saat ini harganya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Rata-rata harga beras mengalami kenaikan Rp1.000 hingga Rp2.000 ukuran karung.
Harga beras yang sudah hampir 3 bulan ini mengalami kenaikan terjadi di pasar tradisional di wilayah Medan Utara, termasuk Pasar Inpres Jalan Jawa, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Saat ini para pedagang menjual beras premium dengan harga Rp60.000 per kilogram yang sebelumnya Rp55.000. Sedangkan ukuran karung 10 kilogram sebelumnya Rp110.000, kini menjadi Rp120.000. Pedagang beras di Belawan Haji Jamaluddin mengatakan kenaikan harga beras premium dengan signifikan ini sudah terjadi sejak 3 bulan yang lalu, sehingga diharapkan pemerintah segera melakukan pengecekan harga beras di sejumlah pasar di Kota Medan. Haji Jamaluddin mengakui kemungkinan kenaikan harga beras ini dipicu karena pasokan beras dari kilang padi berkurang, serta para petani tidak dapat melakukan panen karena mengalami kerusakan akibat banjir. 58. Sekarang yang 5 kilo anak 7. 5. Sekarang udah berapa kali naik? Ini udah 127. Premium lah. Premium ya. Gimana kita bilang harapan? Kita bilang mau harapan harus stabil, harus turun. Nggak mungkin panen, tidak ada, belum panen kan? Panen nanti kira-kira sekitar awal bulan 3 baru ada panen. Itulah baru mulai turun beras. Sementara itu harga daging menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2023 ini masih stabil. Harga daging per kilonya masih di harga Rp130.000 per kilogramnya. Menurut pedagang daging di Pasar Inpres Belawan, Ibu Yeti, harga daging tersebut bertahan sejak 6 bulan yang lalu. Kalau bisa turun harga daging dari pemerintah, ya kan? Jadi daya pembeli itu sanggup membelinya. Terlalu tinggi. Sedangkan harga telur ayam Eropa menjelang Imlek 2023 ini mengalami penurunan rata-rata Rp50 per butirnya menurut ukurannya. Penerapan pembelian gas LPG 3 kg yang menggunakan IKTP di tahun 2023 ini menuai pro kontra dari masyarakat menengah ke bawah di Kabupaten Mandailing Natal. Sejumlah pedagang protes kebijakan pemerintah Indonesia yang menerapkan pembelian gas melon harus menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah ini bertujuan untuk pendistribusian gas LPG subsidi tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga mulai membatasi penjualan gas LPG 3 kg hanya diperuntukkan kepada agen resmi. Kebijakan pemerintah ini menuai pro kontra di tengah masyarakat, khususnya pada pedagang di Mandailing Natal, seperti pedagang bakso, sate, rumah makan, dan pedagang lainnya yang menggunakan gas melon karena untuk mendapatkan gas bersubsidi ini sendiri, mereka rata-rata mendapatkan dari pengecer. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat di wilayah Kabupaten Mandailing Natal atas kebijakan pemerintah untuk memproses gas bersubsidi ini? Berikut tanggapan masyarakat. Gas subsidi ini agak sulit dicari. Di pangkalan pun belum tentu ada setiap saat gitu. Jadi gimana caranya solusinya untuk lebih lancar lah untuk masyarakat gitu. Harapannya untuk pemerintah untuk mendapatkan gas ini nggak usah pakai persyaratan apa-apa lah gitu. Yang mudahnya aja gitu. Daerah itu tuh agak merepotkan gitu. Ya. Saya bebas-bebas saja, gampang nyarinya, gampang dapatkannya di warung-warung, jadi nggak bikin kerjaan banyak. Selama ini Pak, Bapak mendapatkan tabung gas dari mana ini Pak? Nah, dari warung eceran. Warung eceran ya. Apa kira-kira harapan Bapak kepada pemerintah ini Pak? Ya jualan yang di gas itu nggak usah banyak aturan, nggak bisa yang bebas-bebas saja. Bagi masyarakat agak susah juga ya kalau ngambil gas itu ke pangkalan melalui KTP kan. Apalagi pada pedagang kecil ini. Kan susah, pokoknya kita kan kalau pedagangnya harus yang mudah, mana yang dapat yang mudah lah istilahnya untuk jangan pakai KTP untuk ambil gas di pangkalan, yang bebas-bebas aja, yang mudah-mudah aja. Itu kan mempersulit masyarakat, maunya mempermudahkan.
memudahkan masyarakat biar mudah ngambil gas. Meski telah resmi membubarkan tim pasca keputusan Federasi Sepak Bola PSSI yang menghentikan kompetisi Liga 2, manajemen klub PSMS Medan berjanji akan tetap memenuhi hak pemain berupa gaji sebesar 50% sekaligus menanggung akomodasi para pemain yang akan meninggalkan kota Medan. Tim PSMS Medan telah resmi dibubarkan pasca keputusan PSSI yang menghentikan kompetisi Liga 2 secara sepihak dan tanpa sebab yang jelas. Atas keputusan PSSI yang dinilai penuh kontroversi ini, salah satu klub Liga 2 PSMS Medan dengan tegas menolak dan meminta PSSI untuk mengkaji ulang keputusan tersebut. Pasalnya PSMS Medan telah melakukan persiapan secara matang guna melanjutkan kompetisi yang sempat mengalami jeda akibat dari tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan ratusan korban jiwa. Kabar teranyar beberapa perwakilan klub Liga 2 termasuk PSMS Medan yang diwakili oleh Direktur Teknik Arifuddin Maulana telah menemui Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali guna memohon agar kompetisi Liga 2 kembali berlanjut. Kendati tim secara resmi telah dibubarkan, manajer PSMS Medan Mulyadi Simatupang mengatakan manajemen PSMS tetap akan memenuhi hak pemain berupa gaji sebesar 50% serta akomodasi bagi pemain yang akan meninggalkan kota Medan. Meskipun tim telah bubar, Mulyadi berharap adanya perubahan keputusan PSSI agar melanjutkan kompetisi Liga 2 sehingga para pemain dapat kembali bergabung dengan tim. Hal ini merupakan kebijakan manajemen PSMS Medan yang telah disepakati dari rapat internal manajemen. Kebijakan memberi 50% gaji ini pun dibuat guna meringankan beban pemain yang berprofesi sebagai pesepak bola profesional pasca keputusan PSSI menghentikan Liga 2. Kebijakan kita 50% gaji kepada pemain, kemudian kita juga memberi tiket pulang dan sewaktu-waktu apabila tentunya kita berharap masih ada harapan bahwa keputusan SK itu masih bisa ditinjau ulang masih bisa dilanjutkan Liga 2 kami itu segera akan memanggil pemain kembali. Sebelum meninggalkan kota Medan, manajemen PSMS Medan tetap memberi 50% hak pemain serta akomodasi bagi pemain yang akan meninggalkan kota Medan. Pemirsa, Sumatera Utara hari ini akan kembali setelah yang berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, nilai ekspor Sumatera Selatan mengalami penurunan akibat turunnya ekspor komoditi non-migas seperti bahan bakar mineral dan karet. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan mencatat nilai ekspor Sumsel pada November 2022 mencapai 635 juta US$ atau mengalami penurunan 5,70% jika dibandingkan Oktober 2022. Hal ini disebabkan oleh turunnya ekspor dari komoditi non-migas mencapai 40 juta US$. Penurunan ekspor komoditi non-migas terbesar terjadi pada bahan bakar mineral, karet, bahan kimia anorganik hingga sektor pangan seperti buah-buahan. Meski begitu, nilai ekspor Sumsel periode Januari hingga November 2022 secara kumulatif naik 44,77% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai ekspor kita di tahun November 2022 ini mencapai 635,35 juta US$. Terlihat mengalami penurunan 5,70% secara month-to-month. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan dari tahun ke tahun, dari bulan November tahun 2021 kita turun 16,12%. Beberapa komoditas memang terlihat mengalami penurunan. Jadi kalau kita lihat sektor pertanian juga turun 64,15%, kemudian dari sisi pertambangan juga sedikit dengan penurunan 17,84%. Sementara itu, selama periode Januari hingga November 2022,
Nilai ekspor terbesar Sumatera Selatan ditujukan ke Tiongkok, India, dan Malaysia. Afifah Sari, TVRI Sumsel melaporkan. Petani kampung 6 Desa Bukit Langkap, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara mengharapkan pembangunan irigasi. Petani kampung 6 Desa Bukit Langkap kesulitan mendapatkan air untuk mengairi persawahan milik mereka. Minimnya pasokan air mengakibatkan areal persawahan mereka mengalami kekeringan. Yanto, Ketua Kelompok Tani Karya Makmur, menuturkan belum adanya saluran irigasi menuju ke areal persawahan memaksa warga petani membuat saluran irigasi secara manual dengan cara gotong royong. Namun pada saat musim kering dan debit air sungai mulai berkurang, sejumlah areal persawahan warga mengalami kekeringan. Itu sekitar 6 titik, Pak. 6 titik. 6 titik. Di mana Pak itu? Itu khususnya pinggir jalan untuk masuk ke desa. Ya. Jadi kemasukan itu harus dilalui dengan cekdam-cekdam untuk pembagian air untuk masuk ke sawah. Kalau yang sudah ada berapa banyak, Pak? Kalau belum ada kalau ke kampung kami belum ada, Pak. Belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Ada manual artinya gotong royong sendiri gitu. Ada 2 titik. Khusus untuk gotong royong, sifatnya untuk membangun irigasi tapi untuk manual. Artinya manual itu kan sifat gotong royong, habis itu ulang lagi gotong royong lagi. Itu namanya manual. Menurut Yanto, untuk mengairi puluhan hektar lahan dibutuhkan 6 titik saluran irigasi. Dari Muratara, Liu Murad, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Pasca pencabutan PPKM, antusiasme warga Kota Palembang menyambut Imlek menjadikan penjualan pernak-pernik Imlek tahun 2023 meningkat hingga 15%. Perayaan Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili pada tahun 2023 mendatangkan peluang bagi pedagang pernak-pernik Imlek. Salah seorang pedagang di Pasar Buah Jalan Sayangan Kota Palembang mengatakan, penjualan pernak-pernik Imlek tahun ini mengalami peningkatan hingga 15% seiring dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk penanganan COVID-19. Karena Imlek tahun ini bersio kelinci menjadikan pernak-pernik atau hiasan kelinci paling laris terjual. Hiasan yang banyak dicari berupa lampion hingga angpau. Harga lampion dijual berkisar 100 hingga 200 ribu rupiah per buah. Dan angpau dijual 6 hingga 8 ribu rupiah per buah. Ini jelang Imlek sudah mulai banyak peningkatannya? Ya, lumayan lah. Kira-kira berapa persen kok peningkatannya? 10-15% lah. 15%. Diperkirakan biasanya puncaknya tuh di Hamin berapa kok? Hamin 3, kemarin sudah rame sih, kemarin Minggu. Tapi puncaknya kira-kira Hamin berapa? Jumat atau Kamis. Pedagang memprediksi puncak penjualan pernak-pernik ini akan berlangsung pada 2 hari menjelang perayaan atau 20 Januari mendatang. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Ayu Alviniakori beserta seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa.